Okay, so everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan ini merupakan video lanjutan alias part 3 dari pembahasan chart ke-11 PAMIFI pada tahun 2025 di subtes PBM. Buat yang mau nonton video part 1 dan juga part 2-nya bisa dicek di video sebelumnya, oke? Nah, aku juga mau berterima kasih kepada salah satu pengguna Twitter atas nama Keshafa karena telah membagikan PDF ini. Buat teman-teman yang mau belajar dengan PDF ini, akan aku juga sertakan di description box agar bisa belajar bareng-bareng. Oke, kita langsung aja jawab untuk soal nomor 11 sampai 14. Nah, di sini, di soal yang pertama ya, kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat dua. Nah, berarti kalimat duanya ini bolong, benar nggak? Ya, dia bolong di sini. Nah, jadi kita harus cari apa sih makna-makna yang sesuai, kalimat yang kira-kira nyambung gitu loh kalau dimasukin. Kita baca dari kalimat pertama, lapisan ozon adalah lapisan gas yang terletak pada lapisan stratosfer bumi yang jaraknya kurang lebih 60 km dari permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap. Nah, berarti dia di sini masih membahas tentang suhu. Jadi apa kira-kira kata sifat yang berhubungan dengan suhu? Nah, kita itu informasi hal pertama yang harus kita cari. Sama yang kedua, dan melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang bla 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 bagi kehidupan di dalamnya. Nah, kita baca lanjutannya, di antaranya mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan kerusakan imun. Nah, ini kan berarti hal-hal yang negatif. Berarti ini sebagai akibat. Sehingga maksudnya itu adalah sinar ultraviolet ini dia berbahaya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan ini. Kalau misalnya dia hangat, itu dia kurang tepat karena dia di sini konteksnya agar lapisan suhu bumi tetap hangat melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang membahayakan bagi. Nah, dan sebenarnya membahayakannya ini dia salah ya, karena seharusnya dia langsung aja bilang membahayakan kehidupan di dalamnya. Tapi kan di sini ada kata bagi, oke? Nah, kalau kita lihat yang B, stabil dan berbahaya, kita masukkan menjaga suhu bumi agar tetap stabil dan melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di dalamnya. Nah, ini baru dia nyambung, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan. Lapisan ozon juga berfungsi menjaga ekologi bumi dan melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Nah, di sini ada kata kunci, yaitu juga. Berarti sebelumnya dia harus membahas terkait apa sih fungsi dari lapisan ozon, gitu kan? Kita lihat aja langsung mana sih kalimat yang bahas tentang lapisan ozon. Ya, itu masih di kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, dan di kalimat nomor 3. Tapi di kalimat nomor 3, kalau misalnya teman-teman lihat, ini ada kata dengan kata lain, lapisan ozon sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Berarti kan ini dia sudah sebagai penanda kesimpulan, kesimpulan dari penjelasan apa sih fungsi-fungsi dari lapisan ozon gitu. Nah, berarti dia harus masukkan ke setelah kalimat nomor 2. Karena kalau kalimat nomor 2 ini kan dia masih terkait hal-hal positif. Fungsinya itu menjaga suhu bumi, lalu dia melindungi bumi. Nah kan? Nah, kalau kita masukkan, selain lapisan ozon juga berfungsi menjaga ekologi bumi dan melindungi bumi dari benda-benda lain yang jatuh. Nah, karena dia bisa dimasukkan, ada kata juganya masih membahas terkait fungsi, berarti dia kita masukkan setelah kalimat nomor 2. Karena di kalimat nomor 2 dia itu masih membahas terkait fungsi-fungsi dari lapisan ozon. Oke guys, makan ya. Dapat ini dari adikku. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat nomor. Kita lihat mana sih yang tanda komanya salah. Oke. Lapisan ozon, kita lihat yang pertama, itu dia nggak ada tanda koma ya? Benar, oke, nggak ada tanda koma. Yang ini juga sudah benar, karena diantaranya mengakibatkan, ini dia informasi lain, jadi harus diberikan tanda koma. Nah, ini juga pemerincian pakai koma sudah benar, dan juga setelah dan-nya udah benar. Namunnya ini dia juga sudah benar, karena sebagai konjungsi antar kalimat, setelahnya harus diberikan tanda koma.
juga sudah benar. Nah, kita lihat kalimat nomor 5, dampak yang paling dirasakan, ini nggak ada tanda koma sama sekali. Nah, yang 6, menurut World Wide Fund for Nature, lubang ozon akibat kimia pertama kali. Nah, ini baru dia ada kesalahan, karena kita baca ya, menurut WWF, lubang ozon akibat zat kimia pertama kali ditemukan di Antartika sekitar tahun 1980-an. Kesalahannya itu ya ada di sini. Seharusnya dia nggak usah ada tanda koma seperti itu. Karena kalau misalnya kayak gitu, dia di sini akan menjadi kalimat yang tidak logis. Kenapa seperti itu? Berarti kan ini lubang ozon akibat zat kimia. Ya, dia kayak nggak logis aja sih gitu. Nah, lalu di sini pertama kali ditemukan. Nah, berarti kan ini kalau misalnya kita pisah gitu kan ya pola kalimatnya, pertama kali ditemukan di Antartika. Subjeknya mana gitu kan, subjeknya mana gitu. Makanya dia harus nyambung ke kalimat sebelumnya. Lubang ozon akibat zat kimia pertama kali ditemukan. Berarti ini dia sebagai sebuah subjek. Dan pertama kali keterangan waktu dan ditemukan ini dia berperan sebagai predikat. Sehingga kalimatnya itu jadi logis. Dan jawaban yang tepat itu berarti kalimat nomor 6. Oke? Semoga dapat dipahami. Nah, kita lihat kalimat soal nomor 14. Manakah ya? Manakah yang menjadi kalimat efektif? Saya berikan warna lain. Wait, kok nggak mau ganti ya dia warnanya? Nah, kalimat efektif dari kalimat 4. Kalimat 4 kita lihat. Namun berbagai macam aktivitas manusia dapat menyebabkan semakin menipisnya lapisan ozon. Nah, masalahnya itu ada di macamnya ini. Kenapa? Karena berbagai itu dia udah artinya bermacam-macam. Sehingga ini dia redundansi. Kita lihat aja langsung di opsi jawabannya. Yang ada berbagai macam, berbagai jenis, kita eliminasi karena dia itu redundansi. Berbagai macam salah bermacam aktivitas manusia. Nah, kalau misalnya ini kita baca, tetapi. Kesalahannya itu ada di tetapi. Tetapi ini merupakan konjungsi apa? Intra kalimat. Sedangkan kalimat 4 itu adalah konjungsi antar. Ya. Akan tetapi berbagai macam, ini dia juga salah. Sedangkan berbagai aktivitas manusia dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Nah, sedangkan ini merupakan konjungsi intra kalimat. Sehingga dia kalau diletakkan di awal kalimat dia itu salah. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Kita lihat, namun benar ya, konjungsi antar kalimat, berbagai aktivitas manusia dapat menyebabkan semakin menipisnya lapisan ozon. Dia nggak ada berbagai macam, langsung dia berbagai aktivitas. Oke, jawabannya adalah yang E. Nah, mungkin kita bahas juga di sini karena nanggung nomor 15 ya. Nomor 15, warna lain. Penulisan huruf miring yang salah. Kita lihat yang huruf miring yang salah itu yang mana? Gig economy, nah ini dia sudah benar karena merupakan istilah asing. Nah, eksistensinya cukup populer, kita tandai dulu sebagai yang salah ya, karena sebenarnya kata populer ini juga ada di bahasa Indonesia, artinya itu ya terkenal gitu kan. Nah, dikutip dari Tirto.id, tirto.id, nah ini dia sudah benar ya, karena dia menulis sebuah laman. Kalau laman itu dia harus ditulis huruf miring, sedangkan artikelnya itu baru dia ditulis tanda petik. Misalnya di Tirto Adi ada artikel terkait pentingnya sinar matahari bagi tubuh manusia. Berarti pentingnya sinar matahari bagi tubuh manusia itu dia diberikan kutip. Tapi yang lebih besar cakupannya itu diberikan huruf miring ya. Kita lanjut di sini. Mana lagi yang ada tanda miring? Nah, ini ada mystery shopping. Juga sudah benar karena ini adalah istilah asing dari bahasa Inggris. Nah, mystery shopper atau pembeli misterius dia juga sudah benar. Sehingga jawaban yang salah itu adalah jawaban yang benar ya. Dari kata miring yang salah itu adalah yang cukup populer. Harusnya ya ini biasa aja. Tegak populer seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami dan jawabannya adalah kalimat nomor 2. Nah, ini masih banyak banget yang harus dibahas, tapi kayaknya mungkin segitu dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next study session with me, Chenny, and Chenny Study Hub. Bye-bye!